Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Binti Thayyibatul Muna dari Prodi PAUD semester 4. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang pembelajaran matematika di PAUD yang menyenangkan guna untuk memenuhi syarat mata kuliah matematika yang diampu oleh Bapak Muhammad Saidun Anwar MPD. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang pembelajaran matematika di PAUD. Banyak wali-wali murid itu bertanya, boleh nggak sih? Atau pendidik-pendidik pun bertanya, boleh nggak sih matematika itu diajarkan di PAUD? Ya, pertanyaan yang luar biasa. Bahwa matematika itu sebenarnya boleh sekali diajarkan di PAUD. Namun dengan metode-metode yang harus dilakukan, seperti dengan metode bermain. Nah, dengan bermain ini anak akan cenderung untuk selalu semangat, akan selalu ceria, dan anak akan tidak membosankan. Nah, dengan permainan-permainan itu akan menimbulkan banyak sekali hal-hal positifnya. Nah, selanjutnya adalah dengan cara bernyanyi. Nah, dengan cara bernyanyi ini pun anak-anak akan selalu bersemangat ya Bunda, apalagi dengan tepuk-tepuk tangan dan sebagainya. Lalu contoh-contoh permainan nih, contoh-contoh permainan yang bisa kita lakukan di lembaga-lembaga kita ya Bunda. Yang pertama ada permainan dakom. Permainan tradisional ini akan banyak sekali manfaat-manfaatnya untuk anak-anak ya Bunda. Contohnya adalah melatih motorik anak. Nah, yang selanjutnya ada balok-balok, warna, dan angka. Nah, di situ anak akan menata bentuk-bentuknya dan ada berapakah? Contohnya ada 4. Jadi anak akan menata 4. Ada 5, berarti anak harus menatanya hingga 5. 6 akan menatanya 6. 7 akan menatanya 7 dan selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada aljabar. Nah, menghitungkan dengan aljabar ini, anak akan senantiasa menggunakan jari jemarinya untuk berhitung. Boleh nggak sih? Boleh, asal itu bisa membuat anak ceria dan selalu bahagia. Nah, yang selanjutnya adalah permainan timbang menimbang. Nah, permainan timbang menimbang ini banyak sekali manfaatnya ya Bunda. Selain anak bisa menyimpulkan bahwa berat benda yang satu dengan berat benda yang lain itu berbeda, dengan volume yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda, maka akan menimbulkan berat yang berbeda. Umpama benda satu dengan benda yang lain, benda dua itu akan berat benda yang dua. Nah, anak itu akan bisa menyimpulkan. Yang selanjutnya ada permainan yang mengenal untuk belajar geometri. Nah, dalam bentuk-bentuk geometri dengan menggunakan balok atau semacamnya, anak bisa mengenal geometrinya. Nah, selanjutnya adalah permainan ular tangga. Nah, dalam permainan ular tangga ini anak akan selalu bahagia ya Bunda tentunya. Di situ dia bisa melompat, bisa menentukan angka-angkanya, lalu ada bentuk-bentuknya juga ya Bunda di situ. Nah, dan dalam melemparkan dadu itu akan menimbulkan juga sosial emosional anak. Dan masih banyak lagi permainan-permainan untuk membuat anak menjadi lebih semangat. Selain manfaat-manfaatnya yang banyak, adakah kendala-kendala pembelajaran matematika di PAUD? Yap, betul sekali. Banyak sekali kendala-kendala yang terjadi di lembaga-lembaga tentang pembelajaran matematika di PAUD.
Contohnya yang pertama adalah perasaan takut para pendidik karena aturan yang berlaku tidak memperbolehkan anak usia dini diajarkan kalistung. Nah, banyak yang bilang katanya kalau kalistung itu tidak boleh dipergunakan di PAUD. No. Catatan penting bahwa kalistung itu boleh diajarkan di PAUD, namun dengan menggunakan metode-metode permainan, dengan metode-metode bernyanyi. Contohnya 1 ditambah 1, roda sepeda ada 2. 2 ditambah 1, roda beca ada 3. 3 ditambah 1, roda mobil ada 4. 4 ditambah 1, Pancasila ada 5. Nah, itu udah termasuk kalistung ya Bunda. Dia bisa mengenal bahwa 1 ditambah 1 sama seperti roda sepeda. 1 tambah 1 berarti roda sepeda ada 2. Seperti itu ya Bunda. Nah, yang selanjutnya adalah masih banyak pendidik yang hanya menerapkan pelajaran yang ada di buku. Minim sekali berarti ya Bunda, hanya menerapkan pelajaran yang ada di buku, belum menerapkan APE atau dengan pembelajaran yang lainnya ya Bunda. Nah, kurang kreatifnya pendidik dalam menciptakan APE. Nah, ini saling berhubungan karena guru itu dituntut untuk selalu kreatif. Nah, untuk dalam menciptakan APE. Jadi tidak hanya yang ada di buku saja, namun guru itu juga dituntut untuk berkreatif untuk menciptakan APE untuk anak didiknya. Lalu yang selanjutnya, sulitnya menerapkan logika matematika pada anak usia ini. Ya, akan sulit menerapkan logika matematika pada anak usia dini jika tidak ada bahannya, jika tidak ada metode-metodenya. Nah, makanya guru dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif untuk selalu mengajarkan kepada anak-anak didiknya. Nah, seperti itu ya Bunda. Dan selanjutnya, tidak semua anak mau mengikuti pembelajaran yang diberikan. Ya, tentu saja tidak akan mau, karena tidak ada hal yang menunjukkan, tidak ada hal yang membuat mereka senang. Dan masih banyak sekali kendala-kendala pembelajaran matematika yang di PAUD ini ya Bunda. Nah, kuncinya adalah seorang guru harus selalu kreatif dalam mengembangkan matematika di lembaganya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.